Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya tempat tinggal, yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma, dengan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Dalam etika terdapat beberapa aliran. Yang pertama yaitu etika keutamaan. Adalah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, bekerja sama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Kemudian yang kedua, etika teleologus adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Kemudian yang ketiga, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Yang berikut yaitu etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sehingga dalam nilai Pancasila ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan pada nilai agama yang dianutnya. Kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia menjadi lebih manusiawi agar meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak orang lain. Sedangkan keadilan mengandung dimensi nilai peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu orang lain. Berikut adalah alasan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membayangkan kelangsungan hidup bernegara. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak berjalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar yang menjadi patokan, contohnya penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat pada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, dan tawuran. Kemudian yang kedua, korupsi masih merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa kontribusi dalam membangun melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dan yang terakhir yaitu kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, dan nasib generasi yang akan datang. Yang berikut yaitu menggali sumber historis sosiologis politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada sumber historis pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada masa
era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Kemudian yang berikut yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembulu, bulat kata oleh mufakat. Yang ketiga yaitu sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Itu mendeskripsikan esensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandasan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Kemudian yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Kemudian yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Kemudian yang keempat yaitu hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sesama halnya dengan menghargai orang lain. Kemudian yang terakhir, kelima, yaitu hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Dari penjelasan dari materi ini, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Sekian video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.